Bab 2 Kajian Pustaka. Pengertian. Kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Kajian pustaka penting untuk dilakukan di dalam penelitian, karena kajian ini dapat memberikan kemudahan kepada para pembaca untuk memperoleh suatu topik tertentu dengan cara menyeleksi artikel atau bahan kajian yang berkualitas, relevan, bermakna, penting dalam suatu laporan yang lengkap. Langkah-langkah penyusunan kajian pustaka. Yang pertama, tetapkan variabel yang diteliti. Selanjutnya, mencari sumber. Selanjutnya, lihat referensinya dan pilih yang terkait dengan topik yang ditulis. Selanjutnya, cari dan bandingkan teori variabel dari beberapa sumber. Selanjutnya, baca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel. Selanjutnya, deskripsikan teori dengan bahasa sendiri. Dan yang terakhir, cantumkan sumber yang dikutip. Manfaat kajian pustaka. Yang pertama, sebagai solusi. Dengan adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir menjadi jelas sehingga solusi permasalahan ditemukan berdasarkan hasil pengkajian-pengkajian dari berbagai literatur. Yang kedua, landasan pengembangan instrumen. Setelah menemukan solusi berupa teori-teori selanjutnya, disusunlah indikator-indikator berdasarkan solusi tersebut. Indikator inilah yang nantinya dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian. Yang ketiga, membuat atau menentukan kriteria dimulai dengan pembentukan pernyataan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud seperti keberhasilan atau kegagalan. Saran bagi program diidentifikasi, kemudian dibuat laporan kesimpulan sesuai dengan teori atau tidak. Yang keempat, memverifikasi hasil penelitian perbandingan hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dari verifikasi tersebut. Yang kelima, memberikan gambaran masalah yang akan diteliti. Yang keenam, memberikan dukungan teoritis konseptual bagi peneliti. Yang ketujuh, membimbing peneliti untuk menyusun hipotesis yang dikerjakan. Sumber-sumber kajian pustaka. Pertama, jurnal penelitian. Di dalam jurnal, beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan pengetahuan yang baru. Yang kedua, buku. Merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seseorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. Yang ketiga, surat kabar atau majalah. Merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. Yang keempat, internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi. Para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dengan sangat cepat. Variabel dan indikator. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Berdasarkan jenisnya, variabel dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, variabel bebas dan terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel tersebut. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua, variabel aktif dan atribut. Variabel aktif merupakan variabel bebas yang dimanipulasi, sedangkan variabel atribut merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi atau variabel yang sudah melekat dan merupakan ciri dari subjek penelitian. Yang ketiga, variabel kontinu dan kategori. Variabel kontinu merupakan variabel yang memiliki simpunan harga yang teratur dalam suatu cakupan, sedangkan variabel kategori berkaitan dengan suatu jenis pengukuran yang dinamakan dengan pengukuran nominal. Indikator penelitian merupakan variabel yang bisa membantu kita dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerangka berpikir diartikan sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir bermanfaat untuk membantu peneliti untuk menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas. Cara menyusun kerangka berpikir.
Pertama, membuat variabel. Peneliti harus menentukan variabel apa yang akan diangkat. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Referensi banyak membantu penulis dalam mendapatkan ide dan gagasan. Peneliti harus memilih referensi yang relevan dengan topik yang diangkat. Yang ketiga, mendeskripsikan penelitian. Teori dapat diambil dari sumber referensi yang sudah dikumpulkan. Karena konteksnya adalah penelitian, maka deskripsi memperhatikan pemilihan bahasa. Pilihlah bahasa yang baku, baik, dan benar. Yang keempat, pembahasan teori berdasarkan hasil penelitian. Penelitian harus melakukan analisis mendalam dan teori yang diambil cukup garis besarnya saja. Yang kelima, membuat kesimpulan. Kesimpulan ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, dan jelas. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap pertanyaan penelitian. Tahapan melakukan hipotesis. Pertama, penentuan masalah, yaitu dalam proses penalaran ilmiah, penentuan masalah mendapat bentuk perumusan masalah. Yang kedua, hipotesis pendahuluan, yaitu dugaan atau anggapan sementara yang menjadi pangkal bertolak dari semua kegiatan. Hipotesis pendahuluan dianggap bukan hipotesis keseluruhan penelitian, namun merupakan sebuah hipotesis yang hanya digunakan untuk melakukan uji coba sebelum penelitian yang sebenarnya dilakukan. Yang ketiga, pengumpulan fakta, yaitu hanya dipilih fakta-fakta yang relevan dengan hipotesa pendahuluan yang perumusannya didasarkan pada ketelitian dan ketepatan memilih fakta. Yang keempat, formulasi hipotesa, diciptakan saat terdapat hubungan tertentu di antara sejumlah fakta. Yang kelima, pengujian hipotesa, yaitu mencocokkan hipotesa dengan keadaan yang dapat diamati dalam istilah ilmiah yang biasa disebut dengan verifikasi atau pembenaran. Apabila hipotesa terbukti cocok dengan fakta, maka formulasi ini disebut dengan konfirmasi. Yang keenam, aplikasi atau penerapan. Apabila hipotesa itu benar dan dapat diadakan jadi prediksi, maka prediksi itu harus cocok dengan fakta. Kemudian harus dapat diverifikasi dengan fakta. Penelitian relevan merupakan penelitian yang berkaitan dengan tujuan utama penelitian. Apakah peneliti bermaksud untuk menjelaskan hasil pengukuran suatu variabel apa adanya atau membandingkan antara aspek yang diteliti ataupun menghubungkan antara variabel? Sesuatu dapat dikatakan relevan jika ia memiliki hubungan, keterkaitan, atau berguna secara langsung. Sifat dari penelitian ini adalah dapat digunakan jika diperlukan. Maksudnya, peneliti tidak perlu menuliskan penelitian relevan jika penelitiannya tersebut tidak ada hubungan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang.